Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya dari Sardian Saputra ya kan, dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan teori kebenaran. Jadi itu awalnya itu adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia. Nah, subjek yang mengetahui mengenai objek, jadi kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sedangkan pengetahuan itu berasal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber ini kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Berikut ini adalah teori-teori kebenaran. Nah, yang pertama itu teori korespondensi. Nah, teori korespondensi itu adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Nah, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat objek yang dituju adalah pernyataan atau pendapat tersebut. Nah, terus kebenaran atau suatu keadaan itu dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para penganut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsey. Nah, teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell, ya kurang lebih pada tahun 1972 sampai dengan 1970. Nah, teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran. Tradisional karena Aristoteles sejak awal sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Nah, realisme epistemologis yang berpandangan bahwa terdapat realitas yang independen, tidak tergantung, yang terlepas dari pemikiran dan kita tidak dapat mengubahnya bila mengalaminya atau memahaminya. Nah, itulah sebabnya realisme epistemologis kadangkala disebut objektivisme. Sedangkan idealisme epistemologis berpandangan bahwa setiap tindakan berakhir dalam suatu ide yang merupakan suatu peristiwa, berakhir dalam suatu ide yang merupakan suatu peristiwa subjektif. Jadi kesimpulan dari teori korespondensi ini adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, pertanyaan dan kenyataan. Menurut teori ini itu kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Jadi misal Semarang. Nah, Semarang ibu kota Jawa Tengah. Nah, pernyataan ini disebut benar apabila kenyataannya Semarang memang ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan. Jadi signifikasi teori ini terutama apabila diaplikasikan pada dunia sains dengan tujuan dapat mencapai suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Semua ilmuwan itu akan selalu berusaha meneliti kebenaran yang melekat pada suatu secara sungguh-sungguh sehingga apa yang dilihatnya itu benar-benar nyata terjadi. Sebagai contoh, gunung dapat berjalan
untuk membuktikan kebenaran pernyataan ini harus diteliti dengan keilmuan yang lain, yaitu ilmu tentang gunung, geologi. Ternyata gunung mempunyai kaki lempeng bumi yang bisa bergerak sehingga menimbulkan gempa bumi dan tsunami. Dengan demikian, sebuah pernyataan tidak hanya diyakini kebenarannya, tetapi harus diragukan dahulu untuk diteliti sehingga mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki. Oke, baik, yang materi kedua akan dilanjutkan teman saya. Oke, silahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan Boris yang menjelaskan tentang teori-teori kebenaran. Yaitu saya ingin menjelaskan tentang teori koherensi. Apa itu teori koherensi? Teori kebenaran koherensi adalah suatu teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif atau menyeluruh dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lain, yaitu fakta dan realitas. Akan tetapi, kebenaran yaitu hubungan antara pusatan-pusatan itu sendiri. Lalu teori ini juga berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai suatu yang benar. Lalu suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan atau koheren dengan proposisi-proposisi lain yang benar atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dengan demikian, suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu, yang sudah diketahui, diterima, dan diakui kebenarannya. Karena sifatnya yang demikian, maka teori ini mengenal tingkatan-tingkatan kebenaran. Pada teori koheren ini juga mengenal tingkatan-tingkatan kebenaran. Contohnya, semua manusia membutuhkan air, maka saya ambil dari Agda. Agda adalah manusia, jadi Agda membutuhkan air. Lalu suatu proposisi ini cenderung benar jika proposisi ini saling berhubungan dengan proposisi-proposisi lainnya yang benar, atau jika arti yang dikandung oleh proposisi koheren dengan pengalaman. Berbeda dengan teori korespondensi yang dianut oleh penganut realisme dan materialisme. Teori koherensi atau konsistensi ini juga berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme lainnya. Lalu karena teori ini lebih sering disebut dengan istilah subjektivisme, maka pemegang teori ini atau kaum idealisme berpegang kebenaran itu tergantung pada orang yang menentukan sendiri kebenaran pengetahuannya tanpa memandang keadaan realitas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Oke, selanjutnya yaitu ada teori pragmatisme. Pragmatisme ini secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragmai, yang artinya dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan. Sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Nah, teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Nah, benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupan. Nah, kebenaran suatu pernyataan
memang harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Kemudian pragmatisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat akhir abad ke-19 yang menegakkan pentingnya akal budi atau rasio sebagai sarana pemecah masalah dalam kehidupan manusia, baik masalah yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Kemudian tokoh pragmatis awal adalah Charles Sanders pada tahun 1834 sampai 1914, yang dikenal juga sebagai tokoh semiotik. William James pada tahun 1842 sampai 1910 dan John Dewey pada tahun 1959 sampai 1952. Kemudian Amsal juga menyatakan bahwa menurut teori pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah suatu pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis manusia. Dalam artian suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu tidak jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Nah, teori hipotesa atau ide adalah benar apabila ia membawa kepada akibat yang memuaskan, apabila ia berlaku dalam praktik, dan apabila ia mempunyai nilai praktis. Misal, teori pragmatisme dalam dunia pendidikan. Nah, di UIN Wali Songo misalkan nih, prinsip kepraktisan dalam memperoleh pekerjaan telah mempengaruhi jumlah mahasiswa baru pada masing-masing jurusan. Tarbiyah menjadi favorit. Jurusan tarbiyah menjadi favorit. Kenapa? Karena menurut masyarakat, lulus dari jurusan tarbiyah menjadi guru dan mendapatkan sertifikasi guru.